Halo guys, kembali lagi di Booster Channel. Channel yang bisa bikin semangat kamu nge-boost lagi. Guys, pernah gak sih ngerasain kamu tuh gak mau hidup kamu kayak gini terus? Kamu tuh pengen membuat sebuah perubahan, tapi kamu bingung harus mulai dari mana dan harus berubah seperti apa? Apakah seperti Ultraman atau seperti Power Ranger? Yang pasti bukan keduanya ya. Gak usah bingung-bingung guys, karena di video ini kamu akan mendapat jawaban dari semua kebingunganmu itu. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita simak videonya. Tapi bentar dulu, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya dengan cara klik tombol merah yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa aktifin tombol loncengnya supaya kamu gak ketinggalan video-video dari kami. Yuk langsung aja kita lanjut videonya. Check it out. Setiap orang pasti ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Mendengarkan saran dari berbagai sumber, namun tak kunjung ada perubahan yang signifikan. Hati kamu pun mulai menggerutu. Kenapa lama sekali melakukan perubahan? Padahal aku sudah berusaha untuk berubah menjadi lebih baik. Kawan, simpan sejenak gerutuanmu dan simak penjelasan aku biar kamu gak menggerutu lagi. Jadi gini, memang melakukan perubahan itu harus secara perlahan. Karena hasilnya pun akan didapat dalam jangka waktu yang panjang. Tapi kak, susah banget buat berubah dan butuh waktu. Aku ingin instan dan cepat. Hey, di dunia ini gak ada yang instan. Mie instan aja yang katanya instan, tapi kan harus direbus dulu. Bener kan? Jadi, gak ada yang instan di dunia ini, termasuk perubahan. Perubahan itu memang lama dan butuh proses, kawan. Awalnya, kamu yang membentuk suatu kebiasaan, dan selanjutnya kebiasaan akan membentuk diri kamu. Mungkin akan terlihat sulit di awal, tapi santai aja, kamu gak sendiri kok. Makanya, aku mau ngasih tahu nih, kunci dari membentuk sebuah kebiasaan baru. Pertama, tujuan yang jelas. Dengan kamu memiliki sebuah tujuan jelas, maka timbul motivasi dalam diri untuk bisa melakukan kebiasaan itu. Misal, kamu punya tujuan ingin dapat nilai bagus. Well, dari situ kamu belum memiliki tujuan yang jelas nih. Maka tanyakan pada diri, apa yang kamu dapat dari tujuan yang sudah dibuat? Terus, misal kamu jawab, agar aku bisa masuk universitas impian yang selama ini aku cita-citakan. Nah, setelah kamu tahu tuh apa yang kamu dapatkan ketika tujuan yang sudah ditentukan itu tercapai, maka kamu akan lebih memahami perilaku yang hendak kamu biasakan. Sehingga, ketika kamu ingin mendapat nilai bagus, mulai sekarang, ubah kebiasaan malas belajar. Biasakan diri kamu untuk mulai rajin belajar, mengerjakan latihan-latihan soal, dan membaca banyak buku. Jadi, udah tahu belum tujuan jelas kamu untuk melakukan perubahan? Ayo, mulai dipikirin ya. Oke, lanjut ya. Yang kedua, kunci keberhasilan melakukan suatu perubahan adalah melalui kejadian buruk yang bisa memotivasi kamu lebih baik. Misal, kamu pernah mengalami kegagalan ketika tes ujian masuk kuliah, gagal SNMPTN, gagal SBMPTN, bahkan gagal ujian mandiri. Maka dari kejadian buruk tersebut, kamu termotivasi untuk bisa lebih giat lagi melakukan latihan soal-soal ujian, agar nantinya kamu bisa masuk universitas yang kamu impikan. Nah, kalau berbicara tentang kegagalan, terkadang kegagalan itu memang menyakitkan. Tapi kalau kamu terus-menerus terpuruk dalam kegagalan, maka kamu gak akan pernah melakukan perubahan. Bahkan mungkin impian yang kamu cita-citakan akan terabaikan. Sehingga, jadikan sebuah kegagalan itu sebagai pelajaran dan pecutan untuk melakukan perubahan agar kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin kamu udah gak asing dengan kalimat, pengalaman merupakan pelajaran yang berharga. Memang bener banget sih. Dari pengalaman yang dialami, kamu akan lebih tahu berbagai hal dan menjadikanmu gak terjebak pada kesalahan yang sama. Inilah kunci keberhasilanmu dalam melakukan perubahan kebiasaan. Belajar dari masa lalu untuk menggapai masa depan yang cerah. Dan jadikanlah ini sebagai awal langkah yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Oke, lanjut lagi ya. Yang ketiga, and this is the last. Apa ya kira-kira yang ketiga? Communicative, komunikasikan. Manusia termasuk makhluk sosial yang tak bisa hidup sendiri. Ya, seperti aku tanpa kamu yang tak akan menjadi kita. Cie, baper. Bercanda guys. Jadi,
Menceritakan pada orang-orang terdekatmu tentang proses perubahan yang dilakukan itu sebagai komitmen bagi diri. Pentingnya sharing bersama orang-orang terdekatmu terkait proses perubahan kamu agar bisa mendapatkan berbagai saran ketika mengalami kendala dalam langkah memulai pembiasaan baru. Saran dari seorang teman sangatlah berharga bagimu, dan begitu pun dengan kritikan. Jangan sampai kamu alergi dengan namanya kritikan. Dengan kritikan yang membangun, itu bisa membuatmu menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa. Akhirnya, kamu sudah mengetahui kunci dari keberhasilan untuk melakukan perubahan kebiasaan. Jika kamu ingin seperti orang sukses layaknya Bill Gates, Jack Ma, dan lain-lain, maka bukan hanya merubah satu kebiasaan, tetapi ubahlah berbagai kebiasaan burukmu agar impian jadi orang sukses itu bisa tercapai. Tapi, tunggu kak, ada satu masalah lagi. Ternyata masih banyak orang yang ingin menciptakan kehidupan baru namun sebagai orang yang sama. Itu bagaimana kak? Kawan, kalau memang ingin berubah, maka kepribadian diri kamu pun harus ikut berubah. Lah, kok gitu? Ya memang begitu kawan. Karena ketika pikiranmu sama, pasti mengarah pada pilihan yang sama. Pilihanmu yang sama akan mengarah pada perilaku yang sama, dan perilakumu yang sama akan menciptakan sesuatu pengalaman yang sama pula. Berarti, saling berkaitan satu sama lain ya? Yes, that's true. Jadi, menurut Dr. Joe Dispenza, bahwa ketika kamu ingin berubah, maka rubahlah keseluruhannya. Dimulai dari pikiranmu sendiri, pilihan yang dipilih, tingkah laku yang dilakukan setiap hari, dan pengalaman yang didapatkan olehmu. Misal, pikirkan bahwa kamu bisa bangkit dari kegagalan, sehingga akan mempengaruhi pilihanmu dan perilaku keseharianmu akan merespon sesuai pikiran dan pilihan yang dipilih. Maka, terbentuklah pengalaman berbeda ketika kamu menghadapi kegagalan itu. Gimana? Keren kan? Masya Allah sekali otak dan pikiran yang diberikan Allah kepadamu. Potensi yang amat sangat luar biasa ketika kamu bisa memanfaatkannya untuk kebaikan dan perubahan yang baik. Jadi, mulailah lakukan perubahan kebiasaan barumu mulai saat ini. Ketika kamu sudah terbiasa dalam jangka waktu cukup lama terkait satu habit, maka semuanya akan dilakukan secara otomatis atau tanpa kita sadari. Mari berubah menjadi lebih baik, maka kamu akan menjadi pribadi yang berbeda dan lebih baik. Mungkin sampai di sini video hari ini. Buat kamu yang suka sama videonya, jangan lupa di like. Buat kamu yang mau request kira-kira video selanjutnya mau tentang apa, boleh langsung ditulis di kolom komentar. Atau buat kamu yang merasa video ini bermanfaat, boleh banget di-share ke teman-temannya, ke keluarganya, ke gebetannya, ke suami atau istrinya kalau misalkan udah nikah. Atau kalau misalkan jomblo, ya udahlah, terimain aja. Pokoknya sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!